yang pada umumnya itu digunakan ya untuk mengangkutkan kapal. Belinya kita 9 ribuan, harga jual kita 10 ribuan. Bulan-bulan terakhir ini kita rata-rata hanya jual untuk ke kapal aja. Jadi pada sebuah kendaraan itu dia modif menambah kapasitas tangki dengan harga 1 menjadi 2. Dia juga memperbesar kuotanya. Mesin. Pulau Sumatera sebagai penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia ternyata penuh dengan penyelundupan solar subsidi dan tambang ilegal. Satu kali ini kita akan ratusan ribu barel per hari yang dihasilkan tambang di Sumatera. Sayangnya, minyak mentah hasil olahan pertambangan ilegal diduga bermuara ke kapal-kapal dengan modus transaksi di sungai pada malam hari. Empat buah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak non-subsidi ini tertangkap tangan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi saat sedang transaksi menyalurkan solar ilegal ke sebuah kapal jenis tugboat. Peristiwa ini terjadi di Sungai Batanghari, di kawasan Pelabuhan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara Jambi pada pertengahan April lalu. Masing-masing truk diduga telah menyalurkan 5 ton solar ilegal ke kapal tugboat. Di situ dengan jelas kita temukan langsung tertangkap tangan bahwa ada aktivitas kegiatan pendistribusian, penyaluran, transfer minyak solar ilegal ini ke dalam kapal tugboat. Pada hari Minggu tanggal 17 April kemarin kita mendapat informasi bahwa akan ada transaksi ya, penyaluran solar, kita duga solar ilegal, solar industri, ditransfer dari kendaraan ke atas kapal. Transaksi solar ilegal ini rupanya melibatkan sebuah perusahaan transportasi bernama PT BMS dan sebuah kapal tugboat. Kemarin posisi tempat mereka mengisi solar ilegal itu, Pak. Nah, di sini kita lihat ada tiga lubang ya. Nah, di bawah sini ini tempat tangki bahan bakarnya di sini. Nah, minyak itu ditransfer dari luar, dari mobil tangki, kemudian dimasukin dalam sini. Oke. Jadi minyak ini di bawah ini tangki semua nih. Nih, tangki Jadi di sini. total ada berapa ton yang sudah masuk sini dari Total semua ada 25 ton sudah masuk. 25 ton? Ya, sementara 25 ton lagi masih di darat. Oke. Kita duga bahwa kegiatan penggunaan minyak ini sudah sering dan sudah biasa dilakukan oleh para nakoda kapal, ABK kapal, karena memang dari selisih harga kan ada agak murah dibandingkan dengan minyak industri. Tim telusur ikut melihat dari dekat isi lambung kapal tempat penyimpanan solar. Antara 1 sampai 2 jam. Informasinya harganya berapa kemarin? Harga beli dari kapal ini, dari pengakuan pemilik transportir, itu 9.000. Dari penangkapan ini, polisi menyita 4 kendaraan truk tangki, 1 kapal tugboat, dan 7 pelaku. Beberapa orang kita amankan, kemudian kendaraan mobil truk yang mengangkut solar tersebut kita amankan juga. Kemudian kapal tugboat yang menadah menerima hasil solar ilegal ini kita amankan juga. Dalam operasinya, modus perusahaan transportasi solar ilegal adalah dengan menggunakan mobil resmi pengangkut BBM. Menggunakan kendaraan angkutan kamuflase, mobil tangki yang
seakan-akan itu mobil tangki angkutan resmi, angkutan minyak industri, ya. Padahal di dalamnya itu terdapat minyak ilegal. 5 ton solar subsidi bukanlah jumlah yang sedikit. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, diketahui puluhan ton solar ilegal tersebut berasal dari sebuah gudang penimbunan solar di wilayah Provinsi Jambi. Kami pun menelusuri gudang tersebut. Yang pada umumnya itu digunakan ya untuk angkutan kapal. Belinya kita 9 ribuan, harga jual kita 10 ribuan. Bulan-bulan terakhir ini kita rata-rata hanya jual untuk ke kapal aja. Jadi pada sebuah kendaraan itu dia modif menambah kapasitas tangki dengan harga 1 menjadi 2. Dia juga memperbesar kuotanya. Untuk memutus rantai pasokan solar ilegal, polisi kemudian mendatangi sebuah gudang solar di Kelurahan Seijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Namun saat kepolisian tiba di lokasi, tak ada satupun pekerja. Diduga informasi kedatangan polisi untuk menggeledah gudang ini sepertinya telah menyebar ke pelaku. Di gudang berlapis seng ini diduga adalah lokasi penimbunan dan pengoplosan solar ilegal. Saat melakukan pemeriksaan, polisi menemukan beberapa alat bukti seperti toren dan tangki minyak yang diduga digunakan untuk menimbun solar, serta beberapa alat pompa dan ribuan liter solar yang belum sempat terjual. Warga yang kami temui di lapangan mengaku tak tahu banyak mengenai praktek ilegal di gudang ini. Pak RT, ini sudah diketahui berapa lama Pak ini untuk gudang ini? Kalau ini saya belum tahu juga ininya berdirinya nih. Sudah berapa bulan. Tapi aktivitas apa yang diketahui selama ini Pak di sini Pak? Kalau aktivitas itu juga saya tidak paham. Jauh Pak RT dari rumah dari Jauh Pak. Lalu kemana saja mereka menjual solar ilegal? Kita sedang menyelidiki dan kita mengawasi ketat terhadap penyalahgunaan ini ke arah-arah kegiatan industri, pertambangan maupun perkebunan. Tapi yang paling banyak, yang pada umumnya itu digunakan ya untuk angkutan ini, angkutan kapal takbut ini. Ya, karena informasi kami dapat dari hasil interogasi itu jenis mesin kapal takbut ini agak bandel, sehingga minyak-minyak campuran ini bisa digunakan. Tim sempat mewawancarai Direktur Perusahaan Transportasi PT BMS untuk mengetahui bagaimana bisnis proses jaringan solar ilegal ini beroperasi. Sumbernya dari gudang-gudang, harga belinya kita 9 ribuan, harga jual kita 10 ribuan. Bulan-bulan terakhir ini kita rata-rata hanya jual untuk ke kapal aja. Kalau untuk liter itu kita tidak bisa pastikan, itu tergantung PO yang datang. Rata-rata 10-20 ton, tapi kadang lebih. Namanya kapal ini, kadang kita bisa seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Untuk yang rutin sih, yang bisa kita pastikan sebulan minimal 2 kali isi, cuman ke pelabuhan aja kapal. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, namun Direktur PT BMS ini berdalih jika aksinya tidak merugikan negara sedikit pun. Ini khusus diperuntukkan khusus untuk industri, bukan untuk masyarakat. Negara tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan. Kita khusus ke industri semua. Dulu saya pernah masukkan ke tambang batu bara, kita bisa dapat untung sekitar 10 jutaan bang. Kan nggak banyak untungnya bang, tipis, cuman muter deh bang. Kalau omset penjualan itu bisa sampai 200 jutaan. Itu kan modal. Jadi kalau kira untungnya kan nggak sampai 10%. Kalau mau berangkat tinggal ditelepon, tapi kondisi mobil udah standby, udah siap semua. Biasanya ada ke tambang, kadang ke bankir pelabuhan. Jadi abang supir karyawan atau memang lepas?
Seperti lepas lah. Ya kalau ke kapal 500 apa? 500.000. Iya. Terus kalau ke pertambangan 1-2. Kepolisian pun mengganjar perbuatan para pelaku dan pembeli dengan ancaman pidana dan denda hingga 60 miliar rupiah. Kita konstruksikan pasal yaitu Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 dengan pasal yang dikenakan terhadap direktur dan supir truk ini kita kenakan pasal 54 junto 5556 KUHP. Itu ancaman hukumannya 6 tahun dengan denda 60 miliar. Kemudian untuk kapal takbut yang pembeli ini kita kenakan pasal 480 junto 55 KUHP. Yang pada umumnya itu digunakan ya untuk mengangkutkan kapal. Belinya kita 9 ribuan, harga jual kita 10 ribuan. Bulan-bulan terakhir ini kita rata-rata hanya jual untuk ke kapal aja. Jadi pada sebuah kendaraan itu dia modif menambah kapasitas tangki yang harga 1 menjadi 2. Dia juga memperbesar kuotanya. Solar ilegal yang dijual oleh perusahaan transportasi PT BMS ke kapal tugboat diketahui adalah solar campuran. Solar ini bersumber dari solar hasil penambangan minyak ilegal yang dicampur dengan solar subsidi produksi Pertamina. Lalu bagaimana solar bersubsidi bisa masuk ke gudang penimbunan solar ilegal ini? Satu bulan lalu, sebuah gudang penimbunan BBM bersubsidi diamankan Polres Bungo di depan SPBU Pal 3 Muara Bungo Jambi saat sedang beroperasi. Di gudang ini, Satgas BBM Kabupaten Bungo mendapati beberapa drum besar dan puluhan drigen berisi BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite. Saat akan diamankan, pemilik rumah berkelit dan menolak untuk diperiksa. Bapak di mana? Bapak di mana? Dari gudang seperti inilah diduga solar bersubsidi disalahgunakan dan dijual kembali ke industri. Dengan temuan kita ini ya. Hal minyak kan Pak, ikutkan minyak, kalau minyak pakai pompa pakai genset enggak? Ini rusak, Pak, mungkin digunakan. Bapak itu kalau mau hidup. Kita amankan dulu kan nggak masalah, dihasilkan kan nggak masalah. Polisi kemudian menyegel rumah ini dan mengamankan beberapa barang bukti seperti drum, genset, dan ratusan liter BBM subsidi. Dia diniagakan kembali melalui para pengecer-pengecer pinggir jalan dengan harga yang di atas harga subsidi, rata-rata itu bisa 12.000 ke atas. Kemudian yang kedua adalah diduga dikumpulkan oleh pihak tertentu yang akan digunakan untuk kepentingan industri atau tambang atau diduga untuk suplai ke niaga transportasi laut ya yang membutuhkan kapasitas besar. Kembali menjual kepada para pengepul, ini 1 liter dihargai 7.500 sampai 8.000. Lalu bagaimana cara mereka bisa mendapatkan solar bersubsidi sebanyak ini? Saat Polres Bungo melakukan razia BBM subsidi di sebuah SPBU, sebuah mobil bak terbuka tiba-tiba ditinggal kabur sang pemilik. Mobil ini ditinggalkan pemiliknya saat sedang mengisi bahan bakar solar. Pemilik kendaraan diduga ketakutan karena membeli solar subsidi untuk dijual kembali. Saat dicek, benar saja tangki mobil ini sudah dimodifikasi. Ada yang dia
langsung ambil dari SPBU dengan bekerjasama dengan SPBU. Ada juga yang menggunakan metode langsir. Ini yang metode langsir ini sekarang paling banyak dengan modus operandi tangki modifikasi, kemudian kendaraan roda 6 yang kapasitas tangkinya besar. Seperti apa modus kendaraan yang kerap digunakan pembeli solar subsidi untuk dijual kembali? AKBP Guntur Saputro menjelaskan kepada kami. Jadi pada sebuah kendaraan itu dia modif menambah kapasitas tangki yang harusnya 1 menjadi 2. Kemudian dia juga melebarkan ataupun memperbesar kuotanya. Dan tangki-tangki ini hanya digunakan untuk menampung solar hasil pengisian di SPBU. Untuk operasional kendaraan. Untuk operasional kendaraan dia memasang lagi satu jerigen kecil merah ya dari depan. Termasuk jerigen ya ini untuk mengisi kalau terjadi kekosongan. Dia paling isi cuma 10 liter sampai 15 liter. Oh, buat operasionalnya? Operasional justru pakai jerigen ya? Ya, itu hanya untuk operasional dari SPBU ke SPBU yang lain. Kemudian dia akan keluar lagi dari SPBU, kemudian menuju ke tempat penimbunan atau penampungan sementara untuk dikuras ataupun dipindahkan. Peristiwa kelangkaan solar yang terjadi di pasaran sesungguhnya terjadi karena adanya penimbunan akibat permintaan yang tinggi terhadap BBM bersubsidi dari industri. Gunakanlah minyak yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Jangan kita menggunakan minyak-minyak ilegal. Ya. Gunakanlah minyak sesuai peruntukannya. Pemerintah sudah menetapkan solar subsidi digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kebutuhan industri. Namun, perbandingan harga antara solar subsidi dan non-subsidi jadi celah pelaku usaha nakal untuk meraup keuntungan. Entah sadar atau tidak, namun gurita mafia solar subsidi ini sudah mencengkram daerah penghasil minyak mentah di Indonesia.